Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Putri. Bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong nih, saya dengar Ibu Putri akan melaksanakan proses coaching ya hari ini. Iya, benar, Bu. Baik, sebelum Bu Putri melakukan proses coaching hari ini, ada sedikit yang ingin saya tanyakan nih, terlebih dahulu kepada Bu Putri. Boleh, Bu? Boleh, Bu. Silakan, Bu. Baik. Nanti ketika proses coaching berlangsung antara coach dan coachee, itu akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya Bu Putri. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coachee atau belum? Kemudian saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban nih dari coachee terkait pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sudah Bu Putri ajukan sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh Koci. Kemudian, yang lebih pentingnya lagi, jangan lupa ya Bu Putri, ketika melakukan proses coaching nanti harus sesuai dengan prinsip coaching. Di mana prinsip coaching itu sendiri seperti kemitraan, proses kreatif, dan juga menggali potensi. Mungkin sebelum dilakukannya proses coaching, saya ingin bertanya sedikit nih kepada Bu Putri. Boleh, Bu? Boleh, Bu. Baik, untuk yang pertama, kompetensi apa nih yang akan Bu Putri kembangkan dalam proses coaching nanti? Kompetensi inti yang ingin saya kembangkan pada proses coaching hari ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya, Bu ya, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang bobot kepada coaching. Baik, Bu Putri. Jadi, ada tiga kompetensi nih yang akan Bu Putri kembangkan. Yang pertama ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot nih kepada coaching. Baik, Bu Putri, untuk lebih spesifiknya nih, kompetensi mana yang akan Bu Putri kembangkan ketika melakukan observasi nanti? Baik, Bu. Ada dua ya yang akan saya kembangkan, Bu, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu Putri. Jadi ada dua kompetensi yang akan Ibu Putri kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Benar begitu Bu Putri? Ya, Bu. Baik. Nah, menurut Bu Putri sendiri nih, indikator ketercapaiannya itu apa ya? Indikator ketercapaiannya itu ketika coach dapat menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang sedang dihadapi. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Jadi, indikator ketercapaian menurut Bu Putri yaitu ketika Koci mampu menemukan solusi dari permasalahan yang ia hadapi dan juga langkah-langkah penyelesaiannya ya Bu Putri. Baik Bu Putri, terima kasih atas jawabannya dan juga waktunya. Sekarang silakan Bu Putri melakukan proses coaching dengan Koci sebaik-baiknya dan jangan lupa ya Bu Putri ketika proses coachingnya selesai nanti kita bincang-bincang sebentar dulu ya. Baik Bu Iya, Putri, silakan. baik. Assalamualaikum, Bu Ana. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bu, Alhamdulillah luar biasa untuk hari ini Bu. Baik, Bu. Nah, Bu Ana, ada yang bisa saya bantu nih, Bu? Ya Bu, kebetulan saya ada masalah di dalam kelas saya Bu, yaitu eh, anak yang jarang datang ke sekolah Bu. Baik. Nah, dari percakapan kita ini nantinya apa nih tujuan atau hal apa yang akan Ibu harapkan dari percakapan kita tersebut, Ibu? Harapan saya untuk percakapan kita pada hari ini Bu, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di dalam kelas terutama. Gitu Bu. Baik, Bu. Jadi tadi Bu Ana sampaikan bahwa ada salah satu murid Ibu ya yang sering tidak datang, tidak hadir ke sekolah. Nah, apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah siswa tersebut nih, Bu? Eh, Setelah saya telaah dan saya telusuri bahwa anak ini latar belakang
dari kedua orang tuanya itu kurang termotivasi dari pihak kedua orang tuanya di rumah gitu Bu. Baik, jadi dari kondisi tersebut, menurut Ibu, kondisi idealnya si anak ini agar sering hadir nih di sekolah bagaimana, Bu? Uh, saya harapkan agar hal ini anak tersebut itu mendapatkan kasih sayang dan juga perhatian dari kedua orang tuanya dari rumah. Baik, Bu. Nah, apakah ada nih kiat dari Ibu anak agar rencana tersebut bisa terlaksana, Bu? Saya akan awalnya saya akan berkolaborasi bersama teman sejawat saya serta memberikan penguatan kepada uh, anak didik saya agar senantiasa uh, mendapatkan perhatian di dalam kelas terutama yang saya lakukan dan juga saya senantiasa akan menjaga uh, moodnya selama di dalam kelas dan juga yang saya lakukan untuk langkah sederhana ini yang itu yang saya bisa usahakan di dalam kelas gitu Bu. Jadi kalau dari Bu Ana sendiri nih, seberapa nih tingkat keberhasilan jika metode tersebut diterapkan nih, Bu? Tingkat keberhasilan yang ingin saya capai sekarang ini yaitu dalam tingkat 8 Ibu. Iya, tingkat 8 ya, Bu ya. Lalu ada tidak nih pihak-pihak yang lain yang mungkin Ibu butuhkan nih untuk mendukung keterlaksanaan rencana Ibu tersebut? Untuk yang saya lakukan saat ini yaitu saya butuh dukungan atau kolaborasi bersama teman sejawat, terus dari kedua orang tua peserta didik ya, saya yang tadi jarang hadir ke sekolah, itu. Nah, berapa lama nih waktu yang Bu Ana butuhkan agar rencana ini bisa terlaksana, Bu? Saya membutuhkan waktu dalam sekitar 3 bulan, Bu. Karena dari awalnya saya itu sudah menyelidiki anak tersebut, nah sehingga batas waktu yang ingin saya capai itu sekitar 3 bulan gitu. Baik. Nah, kapan nih rencana tersebut akan Ibu laksanakan? Untuk waktunya secepat mungkin Bu, sebelum saya itu akan mengevaluasi kembali bagaimana keadaan anak tersebut untuk senantiasa rajin lagi kembali untuk ke sekolah gitu Bu. Nah, untuk komitmen Bu Ana sendiri nih, agar rencana ini berjalan dengan baik, bagaimana Bu? Saya ingin lebih memberikan perhatian yang lebih baik lagi, tetap memberikan penguatan kepada dia agar tetap bisa istirahat yang cukup dan moodnya lebih terjaga agar anak ini lebih termotivasi untuk lebih bersemangat untuk hadir ke sekolah dan juga saya juga akan tetap senantiasa berkolaborasi bersama teman sejawat saya dan juga orang tuanya sehingga apa yang akan saya dapatkan nanti siswa ini lebih terpantau gitu Bu. Baik. Nah, jadi permasalahan tadi siswa yang sering tidak hadir di sekolah disebabkan oleh faktor dari keluarga juga ya Bu ya. Untuk solusinya tadi Bu Ana sampaikan bahwa Bu Ana akan bekerja sama dengan rekan sejawat dan juga memberikan hal-hal yang positif ya kepada anak tersebut agar dia termotivasi ya Bu ya, lebih rajin lagi nih datang ke sekolah. Nah, alhamdulillah Bu,
Semoga nanti rencana Ibu ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, sekarang Baik. bagaimana perasaan Bu Ana setelah kita berbincang-bincang sejenak tadi? Oke, baik, terima kasih Bu. Untuk perasaan saya pada hari ini, saya lebih eh, luar biasa, mungkin lebih lebih bersemangat lagi untuk tetap motivasi anak didik saya, dan saya agak merasa plong dan juga agak merasa solusi saya apa permasalahan yang saya hadapi ini sudah ada solusinya, dan saya sangat bahagia dan juga senang Bu bertemu dengan Ibu untuk menceritakan masalah yang saya hadapi saat ini gitu Bu. Alhamdulillah ya Bu ya. Senang berbagi cerita nih dari Bu Ana dan juga Bu Ana sudah menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Mungkin ada lagi hal-hal yang ingin Ibu sampaikan Bu Ana? Untuk sekarang ini hanya itu Bu. Terima kasih. Baik. Sampai jumpa Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bu Putri, bagaimana tadi hasil proses coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik dan juga lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci tadi, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Putri. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Bu Putri dapat pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Bu Putri inginkan? Nah, jadi tadi selama proses coaching, saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, baik Bu Putri. Jadi Ibu sudah berhasil ya Bu melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Dan ini juga sejalan dengan apa yang sudah saya amati tadi. Ada beberapa catatan, yakni Ibu sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, di mana Ibu sudah menanyakan tujuan kepada coaching dan juga Ibu sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coaching. Selanjutnya, Ibu juga sudah mengarahkan Koci untuk mencari rencana tindakan ataupun aksi yang sebaiknya dilakukan Koci terhadap permasalahan yang dihadapinya. Serta Bu Putri juga sudah mampu nih menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koci agar rencana aksi dapat berjalan dengan baik. Dan juga selanjutnya nih Bu Putri, tadi saya sudah mendengar nih jawaban-jawaban dari Koci, di mana Ibu sudah fokus mendengarkan, itu artinya Ibu sudah ada kehadiran penuh. Nah, selain mendengarkan tip, Ibu juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nih kepada Koci, sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh Koci. Baik Bu Putri, untuk kedepannya nih, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Putri kembangkan berdasarkan dari hasil melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami lagi alur Tirta ya Bu ya, agar dalam melaksanakan coaching bisa berjalan lebih baik lagi. Oke, luar biasa ya Bu Putri, apa yang sudah Bu Putri berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan setiap urusannya, dan diberikan kemudahan lagi nih dalam proses coaching-coaching berikutnya. Baik Bu Putri, terima kasih atas jawaban dan juga waktunya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Umi, bagaimana kabarnya pada hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik Bu Ana. Bu Ana, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih Bu Umi sudah mengetahui uh, jadwal kita pada hari ini, yaitu Bu Umi ya. Saya mendengarkan dan saya dengar Bu Umi akan melakukan proses coaching yang pada hari ini Bu Umi ya. Ya, benar Bu.
Okey, baik. Sebelumnya melakukan proses coaching ini ada sedikit yang ingin saya bicarakan nih. Boleh Bu? Boleh Bu Ana, silakan. Okey, baik. Nah, nanti ketika proses coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati ya Bu Umi ya, akan saya nilai sesuai rubrik penilaian coaching seperti apa, sesuai dengan alur kita atau belum. Nah, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobotkah dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh coachee, dan juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu Umi, harus sesuai dengan prinsip coaching diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi nih, ada sedikit yang akan saya tanyakan nih. Boleh Bu Umi ya? Boleh Bu Ana, silakan. Untuk yang pertama, kompetensi apa sih yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching pada hari ini ya Bu Umi? Oke, baik Bu Ana. Terkait kompetensi inti yang ingin saya kembangkan pada proses coaching hari ini, tentunya itu adalah kompetensi inti coaching ya Bu Ana. Di mana kompetensi inti coaching itu ada tiga. Yang pertama yaitu kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Begitu Bu Ana? Oke, baik. Nah, jadi Ibu ingin mengembangkan ketika kompetensi itu ya Bu Mia. Nah, terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya Bu Mia. Nah, di antara ketiga itu, mana yang akan lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan? Baik Bu Ana. Kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu ada dua. Yang pertama mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya, Bu Ana. Oke, baik. Nah, jadi ada dua yang akan Ibu kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang beroboh ya. Menurut Ibu nih indikator ketercapaiannya itu apa ya Bu? Baik, Bu Ana. Menurut saya terkait indikator ketercapaiannya pada proses coaching hari ini, yaitu di mana coaching tersebut mampu menemukan sendiri solusi terhadap permasalahan yang ia hadapi dan juga coach itu tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya, Bu Ana. Jadi Ibu indikator ketercapaian yaitu ketika coach dapat menemukan sendiri solusi. Nah, dari permasalahannya sendiri, baik baik Bu. Nah, terima kasih atas jawaban-jawaban Ibu. Nah, silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coach dengan sebaik-baiknya ya Bu. Nah, nanti proses coaching Ibu selesai, kita akan berbicara lagi kembali ya Bu. Nah, dipersilakan Ibu melakukan proses coachingnya. Baik, terima kasih Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Putri. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu Umi. Bagaimana kabar dengan Bu Umi? Alhamdulillah, saya juga baik. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya Bu, saya ada hal yang ingin dibicarakan. Nah, Bu Umi ada waktu sebentar nih Bu? Tentu, saya kebetulan lagi free, juga lagi kosong nih. Tapi sebelumnya ngomong-ngomong, apa nih yang Bu Putri harapkan dari percakapan kita nantinya? Nah, jadi saya ingin mencari solusi nih Bu terkait permasalahan yang sedang saya hadapi ini di kelas, di mana Hmm. pembelajaran yang saya lakukan belum berjalan dengan efektif, Bu. Memangnya ada masalah apa ya, Bu Putri? Nah, ini dia Bu. Saya melihat bahwa pembelajaran yang saya lakukan itu tidak berdampak kepada siswa. Kenapa saya katakan demikian? Karena anak-anak ini, siswa tersebut kurang aktif dalam pembelajaran dan juga mereka sedikit kebingungan dan juga kalau saya misalnya tanyakan umpan balik tidak ada respon nih Bu. Oke, baik.
Jadi tadi Bu Putri menyampaikan bahwa ketika proses pembelajaran peserta didik Bu Putri ini bisa dikatakan pasif ya Bu Putri, kurang Ya. bersemangat dan juga kurang mengambil andil nih ketika diminta umpan balik. Namun sebelum itu, apakah Bu Putri sudah menelusuri nih penyebab dari permasalahan tersebut? Kalau saya lihat ya Bu, memang proses pembelajaran yang sedang saya lakukan ini baru-baru ini berbeda dari proses pembelajaran yang terdahulu. Artinya mungkin anak-anak belum terbiasa atau masih menyesuaikan ya Bu dengan proses pembelajaran yang sekarang, di mana saya berusaha memberikan pembelajaran berdiferensiasi dan juga menerapkan sosial emosional di kelas saya, Bu. Oke, baik. Dari pengamatan Bu Putri sendiri nih, mengapa dia begitu pasif dan juga kurang termotivasi nih pada mata pelajaran Bu Putri? Jadi kalau diingat-ingat ya Bu, mungkin proses pembelajaran ini masih terasa asing ya bagi anak-anak ya Bu. Dan juga yang saya lihat kurangnya mungkin ice breaking. Hmm. Baik, Bu Putri sudah melakukan pengamatan terhadap peserta didik Ibu Putri yang kurang aktif, kurang bersemangat, dan juga kurang mengambil andil ya Bu Putri dalam pembelajaran. Nah, menurut Bu Putri sendiri nih, kondisi ideal apa? Atau seperti apa yang Bu Putri harapkan dari peserta didik Bu Putri sendiri? Yang saya harapkan dari proses pembelajaran itu yang dikatakan ideal ya Bu, menurut saya maunya tuh anak-anak tuh aktif dalam proses pembelajaran, mereka betul-betul berperan dalam proses pembelajaran tersebut, dan juga ada umpan balik nih. Jadi sebagai refleksi lah untuk saya mengetahui sejauh mana nih pembelajaran saya sudah berhasil atau belum yang saya terapkan di kelas gitu Bu. Oke, baik Bu Putri. Nah, apakah ada nih metode yang berhasil yang pernah Bu Putri lakukan sebelumnya? Iya, Bu. Sebelumnya saya menggunakan model pembelajaran project ya, Bu ya, project based learning dalam pembelajaran IPA waktu itu di mana anak-anak mengamati proses fotosintesis. Setelah saya amati pada saat pembelajaran itu anak-anak cukup aktif ya, Bu. Karena memang mereka terlibat langsung melakukan dan juga mengamati, meneliti bagaimana proses fotosintesis itu terjadi, Bu. Mm, baik. Luar biasa ya Bu Putri. Nah, jika kita rating nih dari angka 1 sampai 10, menurut Bu Putri, seberapa tingkat keberhasilan metode yang pernah Ibu Putri lakukan untuk menarik minat belajar peserta didik Bu Putri? Kalau saya lihat posisinya itu mungkin sekitar di angka 7 ya, Bu. Oke, baik. Nah, selanjutnya apa nih rencana yang akan Bu Putri lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya terkait permasalahan yang Bu Putri hadapi soal peserta didik yang kurang aktif dan berpartisipasi di dalam pembelajaran Bu Putri? Mungkin langkah yang akan saya lakukan tetap ya, Bu, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini memang sesuai dengan kebutuhan murid. Namun hal yang saya ubah mungkin adalah pemilihan model atau metode pembelajaran yang sesuai dengan siswa saya dan juga lebih membuat suasana nyaman di kelas dengan menyelingi ice breaking tentunya ya Bu. Oke, baik. Rencana yang luar biasa ya, Bu Putri. Nah, selanjutnya siapa nih yang bisa membantu Bu Putri menyusun dan melaksanakan rencana tersebut? Tentunya ya Bu, kalau untuk yang bisa mendukung rencana ini rekan-rekan sejawat dan juga kepala sekolah ya Bu. Oke, baik. Kalau dari segi waktu, kapan nih kira-kira Bu Putri mulai melaksanakan rencana tersebut? Kalau untuk menerapkan ini mungkin secepatnya ya Bu, saya akan melaksanakan rencana tersebut. Oke, baik. Nah, ketika rencana tersebut sudah berjalan, sudah disusun dan terlaksana, menurut Bu Putri sendiri nih, komitmen apa yang akan Ibu lakukan agar rencana Ibu terus berkelanjutan?
Untuk komitmen sendiri, saya akan terus berusaha menerapkan pembelajaran ini ya Bu, agar nanti anak-anak terbiasa ya. Karena mungkin bagi anak-anak hal yang baru itu agak sedikit harus beradaptasi dulu seperti itu. Namun yang saya lakukan juga dengan membuat pembelajaran ini lebih menarik lagi ya Bu, komitmennya akan terus saya perbarui sesuai dengan refleksi nanti yang akan saya dapatkan dari hasil proses pembelajaran tersebut, Bu Umi. Oke, baik Bu Ana, baik Bu Putri. Nah, selanjutnya selain dukungan dari rekan sejawat, apakah ada dukungan dari pihak lain yang Bu Putri harapkan? Tentunya kalau untuk dukungan dari pihak lain, dari rekan sejawat ya tentunya Bu, dan juga ketersediaan sarana prasarana dan juga media pembelajaran agar proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan maksimal Bu Umi. Oke, baik. Alhamdulillah. Semoga rencana yang sudah Bu Putri susun dan direncanakan dapat berjalan dengan lancar dan tercapai tujuan sesuai dengan yang Bu Putri harapkan. Baik, sekarang bagaimana nih perasaan Bu Putri setelah kita berbincang-bincang sejenak tadi? Alhamdulillah ya Bu, setelah melakukan bincang-bincang dengan Bu Umi nih, saya sedikit menemui titik terang terhadap permasalahan yang sudah saya alami dan akhirnya bisa menemukan solusi yang nantinya harus saya coba terapkan di kelas saya, Bu. Oke, syukurlah kalau begitu. Selanjutnya, apakah ada hal lain nih yang ingin Bu Putri sampaikan lagi? Untuk saat ini sampai di sini mungkin ya Bu ya, karena sudah sangat jelas sekali tujuan dari percakapan ini dan saya juga ucapkan terima kasih banyak nih kepada Bu Umi yang telah membantu saya menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu. Baik, Alhamdulillah kalau begitu saya senang bisa mendengarkan cerita Bu Putri menjadi bagian dari keluh kesahnya Bu Putri dan semoga permasalahan yang Bu Putri hadapi segera terselesaikan dengan cara-cara dan rencana yang sudah Bu Putri susun tadi. Semoga kita terus bisa saling berdiskusi, sharing dan berbagi hal-hal baik ya Bu Putri. Baik, Ya, kalau Bu. begitu sampai jumpa di coaching berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu ya. Bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Nah, Bu Umi, apakah sudah berjalan dengan lancar, Bu? Alhamdulillah Bu Ana berjalan dengan sangat baik dan sangat lancar. Alhamdulillah, luar biasa, Bu ya. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci tadinya, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan nih, Bu, kepada Bu Umi. Nah, pertanyaan pertama itu, apa saja yang sudah didapat pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan, Bu? Oke, baik Bu Ana. Tadi selama proses coaching, saya sudah melaksanakannya sesuai dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan, selanjutnya mengarahkan ke rencana aksi atau tindakan, dan selanjutnya saya juga menemukan rasa tanggung jawab dari coach itu sendiri. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ia hadapi, Bu Ana. Oke, baik, luar biasa ya Bu ya. Nah, jadi Ibu sudah berhasil ya Bu melakukan proses coaching sesuai alur kita yang yang tadi saya amati juga. Nah, ada beberapa catatan yakni Ibu sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur kita Bu ya, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, juga sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coach, dan juga sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan Poci, dan juga Ibu sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koci agar rencana aksi yang akan dilakukannya yaitu dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya saya juga tadi sudah mendengar Bu percakapan Ibu bersama Koci. Ibu juga sudah fokus ya Bu ya
terhadap koci, yang artinya Ibu sudah ada kehadiran penuh di situ. Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan juga tentunya Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh koci tadi. Nah, untuk kedepannya Bu, kompetensi apa yang lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching hari ini? Oke, baik Bu Ana. Terkait kompetensi apa yang ingin saya kembangkan, yaitu saya ingin mendalami alur tirta lagi dalam proses melakukan coaching, supaya ketika saya melakukan coaching berikutnya itu dapat maksimal dan dapat menggali potensi coach itu secara lebih mendalam lagi, Bu Ana. Ya, luar biasa Bu ya. Apa yang sudah Ibu berikan pada hari ini, yaitu proses coaching pada hari ini, ya mudah-mudahan ya Ibu lebih sukses untuk kedepannya dan diberi kemudahan lagi dalam proses coaching-coaching berikutnya. Nah, terima kasih dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ana, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Putri. Alhamdulillah sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Nah, saya dengar-dengar Ibu akan melakukan proses coaching ya Bu hari ini ya. Ya Bu. Baik. Nah, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan dulu dengan Ibu. Boleh, Bu? Oke, boleh Bu lanjut. Oke. Nah, nanti ketika proses coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian, apakah Ibu nanti sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh coachee. Dan juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee eh, apakah sudah sesuai nih dengan pertanyaan yang nantinya akan Ibu berikan? Dan jangan lupa ya Bu Ana, harus sesuai nih dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukannya proses observasi ini, ada sedikit yang ingin saya tanyakan dengan Ibu. Boleh Bu Ana? Boleh Bu, silakan. Iya. Untuk pertanyaan yang pertama nih, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coachingnya hari ini, Bu? Oke, baik. Terkait kompetensi Bu, inti yang ingin saya kembangkan pada proses coaching pada hari ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu, yaitu dalam kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching, gitu Bu. Baik. Jadi Ibu ingin mengembangkan ketiga kompetensi itu ya, Bu ya, di mana kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, Bu. Nah, di antara ketiga itu mana nih yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan observasi? Ya. Kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan nanti yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coachingnya, Bu. Nah, iya. Jadi di sini ada dua ya, Bu ya, yang akan Ibu kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach ya, Bu ya. Nah, menurut Ibu nih, indikator ketercapaiannya itu apa ya, Bu ya? Indikator atau pencapaian yang ingin saya dapatkan nanti pada proses coaching yaitu saya akan lakukan uh, ingin coach itu mendapatkan solusi dari permasalahannya dengan coach tersebut. Nah, dapat atau cara-cara menyelesaikan permasalahannya. Baik, iya, berarti nanti dalam proses coaching ini Ibu mengharapkan didapatkan
solusi dari permasalahan dari coach itu sendiri. Baik Bu, silakan Ibu lakukan proses coaching. Semoga nanti proses coachingnya bisa berjalan dengan lancar. Silakan Bu Ana. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ana, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, Bu. Maaf mengganggu waktunya sebentar, Bu Umi. Eh, Kira-kira eh, Ibu Umi eh, ada tidak ingin menceritakan sesuatu kepada saya, Bu? Eh, izin Bu Ana, jika Ibu tidak sibuk, boleh saya minta waktunya sebentar nih. Kita bincang-bincang karena kebetulan saya memiliki sedikit problem nih Bu. Oke, apa yang Ibu ingin sampaikan kepada saya, Bu? Oke, baik Bu Ana. Saya ingin tujuan dari percakapan kita pada hari ini harapannya saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya ya Bu Ana. Harapannya setelah saya bercerita kepada Bu Ana, saya mendapat gambaran nih tentang apa yang akan saya lakukan terkait permasalahan yang saya hadapi Bu Ana. Oke. Eh, dari apa yang ingin Ibu sampaikan, bisa Ibu sampaikan apa yang ingin Ibu bicarakan pada hari ini? Oke, baik. Jadi begini Bu Ana, ada salah satu siswa saya, kebetulan saya mengajar di SMP, mengampu mata pelajaran seni tari nih. Salah seorang siswa saya itu namanya Ai. Ai ini siswanya itu cenderung pasif Bu Ana. Nah, ketika saya suruh presentasi, dia tak mau maju. Ketika saya bertanya, dia tak mau jawab. Ketika saya suruh dia bertanya, dia tak bersuara. Dan ketika saya suruh praktek, dia tidak mau bergerak nih Bu Ana. Jadi hal itu yang bikin saya bingung nih dan sedikit pusing bagaimana cara menangani si Ai ini tadi. Dan selanjutnya juga eh, terkait permasalahan yang timbul ini, saya sudah menelusurinya Bu Ana. Saya udah coba tanya langsung ke Ainya ketika selesai proses pembelajaran nih. Barangkali ketika di dalam kelas si Ai ini tidak mau cerita dan saya juga sudah coba nih panggil Ainya secara empat mata ke ruangan saya. Saya sampaikan ketika jam pelajaran selesai, Ai nanti jumpa ibu ke ruangan ya nak. Ada yang ingin mau ibu bicarakan. Tapi ketika saya tanya kenapa Ai cenderung pasif, kenapa Ai tidak mau maju ke depan dan tidak mau berekspresi, saya sampaikan seperti itu. Dan lagi-lagi saya mengambil kesimpulan, Ai menyatakan intinya dia tidak mau itu karena dia kurang percaya diri, Bu Ana. Kebetulan seni tari itu banyak praktek ya Bu Ana, jadi masih tertanam mindset anak-anak itu laki-laki kalau menari itu lain gitu, agak lain kan ketika seorang laki-laki menari itu tanggapannya lain. Nah, jadi itu masih ada nih di pola pikirnya si Ai. Jadi mungkin itulah yang saya simpulkan salah satu alasan kenapa Ai-nya tidak mau melakukan ataupun bergerak ketika saya minta ke depan. Seperti itu Bu Ana permasalahan yang saya hadapi. Oke, dari permasalahan yang Ibu ceritakan kepada saya tadi, apa yang akan Ibu lakukan agar anak tersebut itu bisa lebih eh, Ibu harapkan gitu? Oke, baik Bu Ana. Tentunya ya sebagai seorang guru nih kita pasti berharap kan kondisi ideal anak-anak kita itu bisa mengikuti pembelajaran kita secara aktif, antusias dan tentunya juga dengan perasaan bahagia ya Bu Ana. Karena menurut saya setiap anak yang datang ke sekolah itu tidak hanya anak yang siap belajar. Bisa saja anak yang datang ke sekolah itu dia mencari perhatian, dia mencari kasih sayang yang mungkin barangkali tidak ia dapatkan dari rumahnya ya Bu Ana. Jadi ketika
proses pembelajaran itu saya menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi dan juga kombinasi dengan sosial emosional Bu Ana. Jadi sebelum proses pembelajaran saya ingin menstabilkan dulu nih emosi emosional anak-anak didik saya yang tadinya mungkin emosi, khawatir, takut, sedih apa segala macamnya itu kita netralkan dulu. Jadi kita lihat dulu nih, kita tenangkan. Jika anak tersebut dalam kondisi siap untuk belajar, barulah saya memulai menyampaikan materi di sana, Bu Ana. Dan selanjutnya juga, saya juga pernah nih melakukan sebuah ice breaking bergerak dalam kelompok, secara berkelompok. Anak-anak saya bagi nih menjadi 3 kelompok sesuai dengan gaya belajarnya. Nah, dalam ice breaking itu, saya kasih clue nih, misalnya petani. Jadi anak-anak secara bergantian nih dengan teman-temannya melakukan rutinitas ataupun gerak yang biasa dilakukan oleh petani. Misalnya mencangkul tanah, menanam bibit, ataupun memanen padi. Nah, secara step by step bergantian eh, anak-anak ini melakukan geraknya, Bu Anna. Jadi harapan saya ketika anak-anak tersebut melakukan gerak secara bergantian, disitulah si Ai tadi ini harus mampu juga coba bergerak. Yang tadinya dia bilang bergerak itu melakukan gerak tari itu hanya untuk anak perempuan, dia kurang percaya diri. Nah, harapan saya ketika saya menerapkan ice breaking ini, si Ai tadi terpancing ataupun tergugah hatinya untuk melakukan gerak juga sama-sama berekspresi sama seperti teman-temannya, Bu Ana. Menurut saya seperti itu, Bu Ana. Baik, luar biasa ya Bu. Saya juga berpendapat dengan Ibu. Nah, kalau boleh saya tahu nih, adakah sumber lain yang Ibu gunakan di dalam kelas? Baik, Bu Ana. Terkait sumber ataupun media yang saya gunakan di dalam pembelajaran itu, insya Allah bervariasi ya, Bu Ana. Mulai dari itu saya rancang dari modul ajar. Nah, di dalam modul ajar itu saya menentukan media, strategi, model ataupun metode sesuai dengan kebutuhan peserta didik saya ya, Bu Ana. Dan juga sebelum pas awal pembelajaran kemarin saya sudah melakukan asesmen diagnostik non-kognitif untuk anak-anak didik saya, Bu Ana. Jadi itu bisa saya jadikan acuan ketika nanti saya melakukan ataupun menyusun modul ajar berdiferensiasi untuk gaya belajar murid saya, apakah dia kinestetik, visual, ataupun auditori. Dan juga yang pasti saya menggunakan media yang interaktif, Bu Ana. Karena sekarang ini kan kita dihadapi sama Gen Z nih, generasi yang luar biasa, yang punya keunikan dan dengan segala macam kehebohan yang mereka miliki. Jadi anak-anak sekarang ini kan cenderung ketika belajar dia tidak suka yang konvensional lagi, dia tidak suka yang satu arah. Terlebih ketika kita terus-terusan berceramah seperti itu kan, anak-anak tidak akan open dia Bu Ana. Bahkan bisa jadi anak-anak berasumsi kita tuh mendongeng. Kita yang aktif di sana bukan anak. Jadi untuk meminimalisir paradigma anak-anak seperti itu, saya menggunakan metode ataupun media yang saya integrasikan dengan teknologi Bu Ana. Terkadang saya menggunakan quizzes, terkadang juga menggunakan word wall, dan juga rencananya ke depan saya akan menggunakan TTS berbasis online nih Bu Ana. Nah, jadi harapannya ketika saya menggunakan teknologi di dalam pembelajaran, anak juga ikut aktif karena hal ini pernah saya terapkan kemarin ketika proses pembelajaran praktek itu khususnya gerak estetis. Anak-anak saya bagi berdasarkan gaya belajarnya Bu Ana dan mereka pun menyampaikan hasilnya sesuai dengan yang mereka inginkan. Ada yang menyampaikan dalam bentuk poster, ada yang menyampaikan dalam bentuk video, bahkan ada yang secara langsung live. Nah, bahkan yang saya salutnya yang live ini adalah kelompok anak laki-laki, Bu Ana. Jadi saya berasumsi bahwa ketika saya menyampaikan materi dalam bentuk media, saya menampilkan video penari laki-laki nih. Sedikit banyaknya rasa di hati anak-anak itu tergugah untuk mencoba, Bu Ana, seperti itu. Jadi kesimpulannya media yang saya gunakan itu sangat membantu di dalam proses pembelajaran yang saya terapkan ataupun yang saya kolaborasikan dalam model pembelajaran yang sudah saya tentukan sesuai dengan kebutuhan peserta didik saya, Bu Ana, seperti itu. Jadi kalau boleh saya tahu Bu, berapa lama yang Ibu bisa lakukan ini Bu?
Kalau untuk melakukannya, saya akan sesegera mungkin ya Bu Ana, karena lebih cepat itu lebih baik dan lagi pula itu berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan peserta didik saya. Nah, kalau untuk melakukannya itu secepat mungkin hanya saja keterkaitan dengan proses pencapaiannya ya Bu Ana, karena ini kan berproses nih. Tidak ada yang simsalabim langsung jadi kan Bu Ana. Jadi barangkali kalau untuk masalah waktu itu dari segi ketercapaian prosesnya aja sih Bu Ana. Jadi Bu, rentang harapan yang Ibu impikan jika dari 1 sampai 9 itu berapa kira-kira? Baik Bu Ana, kalau menurut saya terkait rating peringkat atas model pembelajaran yang sudah saya terapkan di dalam kelas saya itu sekitar 8 sampai 9 Bu Ana. Oke, selanjutnya Bu, apa komitmen yang akan Ibu lakukan atas rencana Ibu ini? Baik Bu Ana, kalau terkait komitmen, yang pasti jika kalau saya pribadi, jika sudah melakukan sesuatu hal, baik itu kecil, akan saya terus lakukan, saya akan tetap konsisten. Karena saya beranggapan kecil pun kita melakukan sebuah perubahan, tapi ketika secara terus-menerus dan istiqomah, itu akan berhasil ya Bu Ana. Dibanding kita melakukan suatu hal yang besar, tapi jarang, itu rasanya tidak efektif sekali. Nah, yang pasti komitmen saya yang pertama itu dari dalam diri saya akan tetap konsisten, berkelanjutan dan juga berkesinambungan, terus memberikan hal-hal baik terhadap diri saya, anak-anak didik saya, dan juga di lingkungan sekitar saya. Selanjutnya juga saya berkomitmen secara pribadi untuk terus belajar dan juga menjadi seorang pembelajar terkait ilmu pengetahuan. Jadi saya harus terus mengupgrade progres diri saya terhadap kembangan ilmu pengetahuan baik dari segi iptek ataupun segi ilmu lainnya. Nah, selanjutnya lagi, saya akan menjalin kolaborasi ini bersama rekan sejawat dan juga berbagi praktik baik di dalam komunitas sekolah, misalnya kombel sekolah dan juga berbagi praktik baik di luar sekolah nih Bu Ana, misalnya di MGMP untuk kami yang SMP, barangkali kalau SD itu KKG ya Bu Ana. Nah, saya juga berkomitmen ingin membagikan hal-hal baik di sana dan juga saya ingin selalu mengembangkan potensi dan meningkatkan kompetensi diri saya dengan mengikuti webinar ataupun pelatihan-pelatihan lain yang mana tujuan dari itu semua adalah agar saya bisa memberikan hak dan memenuhi kebutuhan peserta didik saya Bu Ana, karena ketika seorang siswa berada di dalam kelas kita, kita harus membangun ataupun membentuk suasana kelas itu menjadi aman, nyaman, dan tentunya berpihak kepada murid ya Bu Ana. Karena untuk mendapatkan ataupun menyerap ilmu yang kita sampaikan, anak-anak didik kita tuh harus dalam kondisi aman dan bahagia. Jadi intinya hal itu saya lakukan, saya ingin menjadi sosok guru yang bisa menjadi role model yang baik untuk peserta didik saya dan juga menjadi sosok guru yang senantiasa dirindukan oleh peserta didik saya, Bu Ana. Bagus sekali Bu ya. Luar biasa, saya sangat mendukung apa yang sudah Ibu Umi sampaikan tadi. Nah, ini Bu, terkait dalam apa permasalahan Ibu Umi tadi, bagaimana perasaan Ibu Umi setelah meluahkan permasalahan kepada saya nih Bu? Oke, baik Bu Ana. eh Selain mendapat dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga saya menjalin kolaborasi bersama wali murid, dan juga setelah saya melakukan proses coaching hari ini, saya sharing sama Bu Ana, Alhamdulillah perasaan saya itu lega sekali Bu Ana. Saya sudah bisa nih mendapatkan titik terang ataupun menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya persiapkan, dan apa yang harus segera mungkin saya realisasikan di dalam pembelajaran khususnya di kelas saya, Bu Ana. Oke, sebelum kita akhirin Bu percakapan kita pada hari ini, nah kira-kira ada tidak hal lain yang ingin Ibu Umi sampaikan? Saya rasa cukup Bu Ana untuk coaching hari ini. Terima kasih sudah menjadi pendengar yang baik, menjadi bagian dari keluh kesah permasalahan yang saya hadapi, dan juga terima kasih sudah mengarahkan saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Semoga segala urusan Bu Ana dimudahkan dan dilancarkan,
Dan di kesempatan lain kita bisa sharing dan berbagi hal-hal baik lagi ya Bu Ana. Sampai jumpa di coaching berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Ana, dari proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi, apakah sudah berjalan dengan lancar, Bu? Alhamdulillah Bu Putri, tadi eh, apa yang sudah kami laksanakan itu berjalan dengan baik dan lancar Bu. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi nih tadi bersama Koci, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Pertanyaan yang pertama, apa saja nih yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan, Bu Ana? Oke, tadi selama proses coaching Bu ya, saya sudah melakukannya dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuannya, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, kemudian saya juga menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya, Bu. Baik. Jadi Ibu sudah berhasil ya Bu melakukan proses coaching dengan alur tirta sesuai yang juga saya amati tadi pada saat proses coaching berlangsung. Nah, ada nih beberapa catatan yang saya ambil. Yang pertama, Ibu sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta dengan menanyakan tujuan kepada coach, juga sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coach, dan juga sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan coach. Dan Ibu juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya saya juga tadi mendengar percakapan Ibu dengan coach. Ibu sudah fokus terhadap coach yang artinya Ibu sudah ada kehadiran penuh ya Bu ya. Ibu sudah mendengarkan secara aktif dan tentunya juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nih sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Nah, untuk kedepannya kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching hari ini, Bu Ana? Ya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin lebih mendalami alur kita lagi dengan melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi lah Bu. Luar Al- biasa apa yang sudah Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Bu Ana. Luar biasa sekali apa yang sudah Ibu berikan pada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi untuk proses coaching berikutnya. Baik Bu, terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya Bu. Saya ya, akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.